bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan aku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat 7, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Ya, demikian jauh firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dari firman Tuhan ini saya memilih tema renungkan, yaitu jangan mencobai Tuhan. Itu temanya, jangan mencobai Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, nats firman Tuhan yang boleh kita simak pada hari ini menceritakan tentang masalah tidak adanya air untuk diminum oleh umat Israel, tepatnya di Massa dan Meriba pada saat itu. Umat Israel yang dipimpin oleh Musa pada saat itu, mereka menempuh perjalanan di padang gurun, dan tentunya mereka menempuh perjalanan itu dengan kelelahan, kecapean. Jadi secara manusiawi mereka pasti kehausan, dan tibalah mereka di Massa dan Meriba. Namun sayangnya di Massa dan Meriba mereka tidak menemukan air, Bapak Ibu, sehingga mereka menyalahkan Musa. Dan mereka sampai bertengkar dengan Musa hanya gara-gara persoalan kecil, tidak ada air di Massa dan di Meriba. Ya, di Massa dan Meriba ini mau minum apa? Nggak ada air, haus, bisa mati kehausan. Mereka dan istri, anak-anak mereka, ternak mereka yang mereka bawa pada saat itu. Bapak Ibu, umat Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, yang sudah mengalami penyertaan Tuhan, yang sudah mengalami banyak mujizat Tuhan, ketika melalui Musa dapat membelah laut Teberau sehingga mereka bisa melewati tanah kering, dan ketika mereka boleh dilindungi dalam perjalanan mereka dengan tiang awan pada siang hari, dan dilindungi, disertai, dipimpin oleh Tuhan pada waktu berjalan, pada waktu mereka di malam hari beristirahat, Tuhan memberi tanda penyertaannya dengan tiang api. Dan masih banyak mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan umat Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Bahkan ketika mereka tiba di Mara, sebelum mereka tiba di Massa dan Meriba ini, di Mara pun mereka ketika berada di sana, mereka menjumpai air yang begitu pahit rasanya, sehingga mereka susah minum air yang pahit. Tetapi oleh karena mujizat Tuhan melalui Musa, maka air itu menjadi manis, sehingga air itu bisa diminum pada saat mereka ada di Mara. Dan sekarang di Massa dan di Meriba tidak ada air. Apakah tidak ada mujizat Tuhan pada saat itu? Sehingga umat Israel berani, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Musa, "Untuk apa kau bawa kami ke tempat ini? Mau bikin kami mati kehausan kah?" Bahasa manusiawi mereka seperti itu. Tetapi Musa, hamba Tuhan, yang terkenal seorang pribadi yang hatinya lemah lembut, dan tidak ada seperti Musa pada masanya yang memiliki hati yang lemah lembut itu. Musa
ketika dia mendapatkan tekanan dari umat Israel. Umat Israel itu orang-orangnya keras kepala, Bapak Ibu, tegar tengkuk mereka. Orang yang paling gampang sedikit mengeluh, gampang bersungut-sungut. Tetapi ketika Musa diperhadapkan orang-orang seperti itu, Musa dia hanya bisa bersandar berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang adalah pemilik kehidupan umatnya. Musa datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, meminta solusi kepada Tuhan. Kira-kira kayak apa solusinya? Dan Tuhan meresponi Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat yang kelima, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memikul sungai Nil, dan pergilah. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-6, bahwa Tuhan dia akan berdiri di tepatnya di atas gunung batu di Horeb, karena di sanalah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya, akan memberikan air yang akan memuaskan dahaga umatnya yang mengalami kehausan. Tuhan memerintahkan kepada Musa, pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa, Bapak Ibu, di depan mata tua-tua Israel dan di depan umat Israel yang kehausan. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, Tuhan pasti mendukung umatnya yang mengalami kehausan ataupun mengalami masalah apapun. Tetapi terkadang umat Israel masih bisa memberontak melawan Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan terlalu gampang bersungut-sungut hanya karena persoalan yang kecil. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara merenungkan secara pribadi, mungkin ada masalah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kelihatannya masalah itu tidaklah terlalu besar, tapi Bapak Ibu Saudara menyalahkan Tuhan. Tuhan, di manakah engkau ketika aku mengalami kesusahan ini? Ketika aku mengalami masalah yang menekan batinku ini, atau masalah yang menghimpit kehidupanku ini, entah itu masalah ekonomi atau masalah kesehatan, sakit penyakit atau masalah apa, apakah Bapak Ibu pernah sampai menyalahkan Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu jangan sampai menyalahkan Tuhan. Jangan seperti orang Israel ini yang hanya menyalahkan Tuhan hanya gara-gara persoalan kehausan, Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan pasti menyediakan jalan keluar atas setiap persoalan hidup kita? Janganlah bersungut-sungut ketika kita diizinkan Tuhan mengalami masalah dalam hidup ini. Apapun masalah hidup kita, alangkah baiknya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan diri kita. Kita katakan, Tuhan tolong saya. Kita berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati sebagai tanda kita sungguh-sungguh menyerahkan persoalan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, daripada kita menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan siapapun dalam hidup kita. Jangan sampai hanya ada masalah, gampangnya kita menyalahkan kanan kiri kita, orang-orang terdekat kita, ataupun pasangan kita mungkin, ataupun orang tua kita. Tetapi biarlah masalah kita lebih baik bawa secara pribadi kepada Tuhan dalam doa, Bapak Ibu. Seperti Musa yang datang langsung kepada Tuhan, karena dia tahu dia manusia yang terbatas. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang dia alami pada saat itu. Makanya dia datang kepada Tuhan karena dia beriman, dia percaya hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar atas masalah yang terjadi pada saat itu. Dan itu pun juga pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, umatnya di zaman sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, jangan gampang bersungut-sungut kepada Tuhan, jangan gampang menyalahkan Tuhan, ataupun menyalahkan sesama kita, orang-orang terdekat kita, ketika terjadi masalah apapun dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keadaan apapun. Alangkah baiknya kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup memberikan jalan keluar atas setiap masalah kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan ini.